10 sandera awak kapal Brahma 12 sudah dipindahkan dari kawasan Gunung Patikul. Besar kemungkinan saat ini sandera berada di kawasan Caluang Kalianggalang, Sulu. Dan untuk pembebasan saat ini masih menunggu uang tebusan. Sementara 4 sandera warga negara Indonesia kapal Henry diperkirakan masih berada di Tawi-Tawi. Desi Fitriani akan melaporkan perkembangan terkini langsung dari Filipina Selatan. Desi, apakah sudah ada kejelasan tentang pembebasan 14 sandera warga negara Indonesia ini? Ya memang Zakia, sampai saat ini kita masih menunggu karena memang seperti yang diminta oleh kelompok Abu Sayyaf Al-Hasbi Misaya, mereka tetap menginginkan uang tebusan sebesar 50 juta peso atau sekitar 15 miliar rupiah. Tetapi memang negosiasi untuk itu masih dilakukan oleh perusahaan dan pemerintah Indonesia dengan pemerintah Filipina dan juga kelompok Abu Sayyaf. Tetapi dari informasi yang kami terima, kelompok Abu Sayyaf hanya mau melakukan koordinasi untuk pembebasan pemberian uang tebusan hanya kepada perusahaan. Dan sampai sejauh ini kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa kelompok Abu Sayyaf sudah beberapa kali menghubungi perusahaan, juga dengan perusahaan, dan mereka juga sudah mendengar keberadaan daripada sandera. Bahkan kami juga mendapatkan informasi bahwa perusahaan sempat berbicara dengan salah seorang sandera yang di saat ini masih berada di kawasan Sulu. Tetapi memang keberadaan 10 warga negara Indonesia awak kapal Brahma 12 diperkirakan masih berpindah-pindah tempat dan tidak lagi berada di camp Patikul atau camp besar dari kelompok Abu Sayyaf, tetapi sudah berpindah ke arah Kalunggalang Caluang kembali, dan juga mungkin ada sebagian yang masih berada di perbatasan dengan Luk. Dan memang kondisi daripada kawasan Sulu itu sendiri dari Patikul, daerah pegunungan menuju ke Kalunggalang yang juga ada pegunungan dan juga pantai, itu sekitar 2-3 jam dengan mengendarai kendaraan mobil. Tetapi kalau untuk memindahkan sandera, mereka sebagian besar melakukan jalan kaki ataupun jalan darat dan jalan laut. Kita belum bisa mendapatkan informasi kapan para sandera akan dibebaskan, tetapi yang pasti seperti yang sebelumnya, pembebasan warga negara Jerman dan juga warga negara Italia, bahwa mereka dibebaskan setelah uang tebusan dibayarkan, dan pada saat pembebasan mereka tidak diberikan secara langsung, tetapi mereka dilepas begitu saja di kawasan Jolo atau Sulu. Dan selama 2 hari kami berada di Sulu, kami mencari informasi tentang keberadaan 10 warga negara Indonesia. Memang masih sulit untuk mendapatkan secara pasti, dan kami juga mendapatkan informasi bahwa dari beberapa pejabat yang ada di Sulu, apabila pemerintah Indonesia ataupun perusahaan memberikan uang tebusan, belum juga menjadi jaminan akan diberikan pembebasan, karena memang biasanya mereka selalu minta lebih dan lebih lagi. Sementara itu Zakia, keberadaan 4 warga negara Indonesia lainnya diperkirakan masih berada di kawasan Tawi-Tawi, tetapi memang kawasan Tawi-Tawi itu kawasan kepulauan, begitu juga dengan kawasan Pulau Sulu. Ada pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil. Mungkin sepanjang perjalanan kami dari Zamboanga menuju Sulu, diperkirakan mungkin lebih dari 15 pulau yang ada. Kita masih menunggu kabar selanjutnya, Zakia. Kembali kepada Anda di Jakarta. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Desi Fitriani atas informasi Anda. 7 anggota DPRD DKI telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi di KPK atas kasus dugaan suap Raperda Reklamasi Teluk Jakarta. Dan berikut adalah daftar ke-7 anggota DPRD yang telah diperiksa KPK. Menanggapi hal ini, Ketua Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi menyatakan belum ada sikap yang diambil oleh Badan Kehormatan terhadap 7 anggota DPRD. Pihaknya menunggu hasil dari proses hukum jika ada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan hukum. Kalau jadikan saksi itu kan bukan orang yang salah, ya kan? Jadi BK itu kalau ada laporan. Jadi BK tidak cari-cari kesalahan, tidak memburu orang untuk dibuktikan begini dan begitu, enggak. Tetapi BK itu berdasarkan laporan. Kalau ada laporan. Berdasarkan data perizinan lingkungan, material pasir untuk pembangunan proyek reklamasi di Teluk Jakarta berasal dari Kabupaten Serang, Banten. Namun dari hasil sidak Komisi 4, DPR hari ini menemukan sejumlah masalah terkait penambangan pasir yang dilakukan.
Inilah lokasi Desa Lontar yang ada di Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Desa ini merupakan salah satu desa yang menyuplai kebutuhan pasir bagi proyek reklamasi pulau di Teluk Jakarta. Dan dari lokasi pesisir Desa Lontar ini saya bisa melihat keberadaan Pulau Tunda yang disebut-sebut juga menjadi penyuplai pasir bagi kebutuhan proyek reklamasi pulau-pulau yang ada di Teluk Jakarta juga. Komisi 4 DPR hari ini meninjau langsung sejumlah lokasi penambangan pasir yang digunakan untuk menyuplai proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Dari hasil sidak, Komisi 4 menemukan sejumlah permasalahan, di antaranya masalah perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Komisi 4 DPR akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menindaklanjuti temuan hari ini. Sisi peraturannya nanti kita lihat. Kita akan koordinasi untuk melakukan fungsi pengawasan dengan KKP dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Apakah dari sisi AMDAL sudah terpenuhi apa tidak? Kemudian dari sisi izin-izin, apakah dari KKP mengeluarkan izin apa tidak? Itu semuanya akan kita kaji secara akademis. Sementara itu, menanggapi temuan Komisi 4, Bupati Serang Ratu Tatu Khosyah mengaku izin pengerukan di wilayahnya merupakan wewenang Bupati terdahulu. Saya selaku Bupati Kabupaten Serang belum pernah mengeluarkan karena saya baru dilantik Februari 2016 yang lalu. Dan keluar Undang-Undang Nomor 23 2014. Sejak tahun 2015 itu perizinan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten. Dan izin yang sebelumnya itu dilakukan oleh Pak Bupati sebelum saya. Setidaknya ada 8 perusahaan penambangan pasir laut di wilayah Serang, Banten yang menyuplai pasir untuk proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Selain masalah regulasi, masyarakat juga mengeluhkan perusahaan yang menyalahi aturan terkait lokasi penambangan dan waktu penambangan yang mengganggu aktivitas warga. Dari Serang, Banten, Dade Salempesi, Syahdam, Metro TV. Sementara itu, Komisi 7 DPR RI meminta Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk mengambil langkah dan memastikan moratorium seluruh kegiatan reklamasi Pantai Utara Jakarta. Rencananya Komisi 7 akan menggelar rapat gabungan dengan Komisi 3 dan 4 untuk diusulkannya pansus angket terkait pro kontra adanya reklamasi Pantai Utara Jakarta. Siang tadi Komisi 7 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pemerintah Provinsi Banten, dan juga dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Rapat yang membahas terkait dengan pro kontra adanya reklamasi Pantai Utara Jakarta. Ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 7 Gus Irawan Pasaribu. Wakil Ketua Komisi 7 Gus Irawan Pasaribu mengatakan bahwa Komisi 7 akan menyurati pimpinan DPR untuk menggelar rapat bersama antara Komisi 7 dengan Komisi 3 dan Komisi 4 untuk membahas khusus terkait reklamasi Pantai Utara Jakarta. Komisi 7 juga berencana akan membuat pansus untuk membahas lebih dalam terkait persoalan reklamasi tersebut. Rapat gabungan yang mendorong untuk sebetulnya ada penegakan hukum lah. Nggak ada yang kebal hukum di Republik ini. Ya belum tahu nanti akhirnya apakah ke pansus. Ya, pemirsa, terkait dengan proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta ini tentunya kita sering mendengar, tetapi apakah Anda tahu apa sebenarnya dari proyek ini dan juga apa sebenarnya tujuan dari proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta? Dalam Metro hari ini kami akan membahas dan juga untuk memberikan gambaran utuh bagaimana sebenarnya tujuan dari pantai ataupun dari reklamasi proyek ini sendiri. Kalau kita lihat sebenarnya ini adalah proyek atau mega proyek Garuda Raksasa atau yang juga sering disebutkan dengan nama Proyek National Capital Integrated Coastal Development atau NCICD. Dan proyek ini sendiri awalnya diinisiasi oleh pemerintah DKI Jakarta, maksudnya pemerintah pusat yang juga merangkul pemerintah DKI Jakarta, pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan juga kalau kita lihat di sini ini adalah gambarannya bahwa luas proyek secara keseluruhan ada 5.100 hektar dan tujuan awalnya adalah sebenarnya untuk membangun dari tanggul laut. Di sini tanggul laut
raksasa atau yang disebut juga dengan Giant Seawall. Nah, ini sendiri bertujuan memang untuk mengantisipasi Jakarta dari ancaman banjir dan juga ancaman tenggelamnya Jakarta yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2050 nanti. Ada 9 pengembang yang dirangkul oleh pemerintah sendiri dan 4 pengembang besar. Kalau kita lihat di sini ada PT Kapuk Naga Indah atau grup dari Agung Sedayu yang memiliki ada 5 pulau A, B, C, D, dan E. Kemudian juga salah satu yang besar adalah PT Jakarta Propertindo. Ini merupakan salah satu BUMD dari DKI Jakarta. Dan kemudian ada PT Pelindo yang membangun dari Pulau N. Dan Pulau N ini adalah salah satu pulau yang pengerjaannya saat ini sudah berjalan dan juga sudah hampir selesai. Selain itu juga Pemprov DKI Jakarta juga turut membangun di sini ada Pulau O, P, dan juga Q. Nah, memang dari rencana keseluruhan ini sendiri sudah dibuat atau groundbreaking sendiri sudah dimulai pada tanggal 9 Oktober pada tahun 2014 lalu. Dan juga kita lihat selain dari Giant Seawall ada 17 pulau di sini dan juga dalam rencana kedepannya ini akan dibangun kawasan terpadu. Dan kawasan terpadu ini sendiri nantinya akan melingkupi ada perumahan dan juga apartemen, kemudian juga ada pusat perkantoran. Kita akan lihat untuk ke grafis berikutnya. Ya, ini adalah proyek atau kawasan terpadu. Jadi awalnya dari Giant Seawall ini sendiri, kemudian pemerintah ingin membuat kawasan terpadu yang nantinya dirancang sebagai perumahan atau apartemen sebanyak 57%, kemudian juga untuk pusat perkantoran ini ada 31%, bisnis retail 7%, dan untuk industri adalah 6%. Selain dari rancangan ini, nantinya juga ini akan didukung oleh infrastruktur yang ada, yaitu di mana nanti akan ada pelabuhan, kemudian juga rencana dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan membangun Bandara Ali Sadikin, dan juga nanti akan ada jalan layang serta juga jalan tol. Nah, memang secara keseluruhan inilah yang ingin dibangun oleh pemerintah. Karena tujuannya adalah bahwa Jakarta ini sendiri dikatakan bahwa terancam permukaan tanahnya setiap tahun menurun dan juga permukaan air selalu naik setiap tahunnya. Maka awalnya yang tadi saya katakan bahwa adalah Giant Seawall di sini, kita akan lihat ke gambar berikutnya atau ke grafis berikutnya. Giant Seawall ini sendiri awalnya adalah proyek yang ingin dibangun oleh pemerintah, dan Giant Seawall ini sendiri merupakan diadaptasi atau sistem yang diadaptasi dari Belanda, karena Belanda juga sudah melakukan ini untuk mencegah air yang masuk seperti itu. Dan Giant Seawall ini adalah konsep tanggul laut raksasa, dan kita juga tahu bahwa kawasan di Jakarta sendiri saat ini sudah banyak permukaan tanah yang menurun. Ini tergantung dari kawasan masing-masing, ada yang setiap tahun menurun 5 cm, ada yang menurun 11 cm. Tetapi yang paling signifikan adalah di daerah Jakarta Utara, misalnya di Pluit maupun juga di Pantai Indah Kapuk. Dan juga kalau kita lihat di sini tidak hanya Giant Seawall, pemerintah juga berencana untuk membuat waduk air baku dengan volume air adalah sekitar 1 miliar meter kubik atau 1 juta meter kubik di sini. Nah, air baku ini sendiri juga untuk mensupport atau mendukung air tanah di Indonesia atau maksud kami di Jakarta yang setiap tahunnya air tanah ini sudah atau air bersih sudah begitu berkurang. Dan kita akan lihat lagi selanjutnya. Kurang lebih 6 lajur. Kemudian juga ada jalur kereta api dan juga ada jembatan layang dari Tangerang ke Bekasi. Nah, untuk jembatan layang ataupun luas dari keseluruhan proyek Garuda Raksasa ini memang sepanjang dari Tangerang, Jakarta, dan juga Bekasi. Dan konsep ini juga sebenarnya dikenal dengan sebutan Waterfront City. Waterfront City ini sebenarnya juga sudah diadaptasi oleh beberapa negara. Salah satunya adalah Dubai yang memiliki Palm Island. Dan untuk tujuannya sendiri memang tergantung dari rencana negara masing-masing, bisa dikatakan atau bisa dibuat seperti untuk pusat perekonomian ataupun juga untuk kawasan wisata. Jadi memang sebenarnya inilah tujuan awal yang dibuat oleh pemerintah pusat dan kemudian menggandeng dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan tujuan sebenarnya untuk mengantisipasi banjir yang semakin parah di Jakarta dan juga untuk mengantisipasi bahwa adanya ancaman Jakarta akan tenggelam yang diperkirakan pada tanggal atau pada tahun 2050 nanti. Ya, inilah gambaran dapat kami sampaikan. Sebenarnya tujuannya adalah baik, tetapi memang dalam proses pembangunannya saat ini kita tahu bahwa ada banyak sekali kepentingan-kepentingan yang disusupi. Kita akan lihat apakah
apakah proyek ini akan terus dilanjutkan atau dihentikan. Yang pasti apa yang baik untuk masyarakat, semoga juga pemerintah memikirkan bagaimana baik dan buruknya terkait dengan proyek tersebut. Dan kami akan kembali pemirsa dengan informasi lainnya dan tetap bersama kami di Metro hari ini. Di Teluk, Jakarta. Dan dari lokasi pesisir Desa Lontar ini saya bisa melihat keberadaan Pulau Tunda yang disebut-sebut juga menjadi penyuplai pasir bagi kebutuhan proyek reklamasi pulau-pulau yang ada di Teluk, Jakarta juga. Komisi 4 DPR hari ini meninjau langsung sejumlah lokasi penambangan pasir yang digunakan untuk menyuplai proyek reklamasi di Teluk, Jakarta. Dari hasil sidak, Komisi 4 menemukan sejumlah permasalahan, di antaranya masalah perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Komisi 4 DPR akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menindaklanjuti temuan hari ini. Sisi peraturannya nanti kita lihat, kita akan koordinasi untuk melakukan fungsi pengawasan dengan KKP dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Apakah dari sisi AMDAL sudah terpenuhi apa tidak? Kemudian dari sisi izin-izin, apakah dari KKP mengeluarkan izin apa tidak? Itu semuanya akan kita kaji secara akademis. Sementara itu, menanggapi temuan Komisi 4, Bupati Serang Ratu Tatu Khosyah mengaku izin pengerukan di wilayahnya merupakan wewenang Bupati terdahulu. Saya selaku Bupati Kabupaten Serang belum pernah mengeluarkan karena saya baru dilantik Februari 2016 yang lalu. Dan keluar Undang-Undang Nomor 23 2014. Sejak tahun 2015 itu perizinan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten. Dan izin yang sebelumnya itu dilakukan oleh Pak Bupati sebelum saya. Setidaknya ada 8 perusahaan penambangan pasir laut di wilayah Serang, Banten yang menyuplai pasir untuk proyek reklamasi di Teluk, Jakarta. Selain masalah regulasi, masyarakat juga mengeluhkan perusahaan yang menyalahi aturan terkait lokasi penambangan dan waktu penambangan yang mengganggu aktivitas warga. Dari Serang, Banten, Dade Salempesi, Syahdam, Metro TV. Sementara itu, Komisi 7 DPR RI meminta Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk mengambil langkah dan memastikan moratorium seluruh kegiatan reklamasi Pantai Utara Jakarta. Rencananya Komisi 7 akan menggelar rapat gabungan dengan Komisi 3 dan 4 untuk diusulkannya pansus angket terkait pro kontra adanya reklamasi. Bahwa dari beberapa pejabat yang ada di Hulu, apabila pemerintah Indonesia ataupun perusahaan memberikan uang tebusan, belum juga menjadi jaminan akan diberikan pembebasan karena memang biasanya mereka selalu minta lebih dan lebih lagi. Sementara itu Zakia, keberadaan 4 warga negara Indonesia lainnya diperkirakan masih berada di kawasan Tawi-Tawi, tetapi memang kawasan Tawi-Tawi itu kawasan kepulauan, begitu juga dengan kawasan Pulau Sulu. Ada pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil. Mungkin sepanjang perjalanan kami dari Zamboanga menuju Sulu diperkirakan mungkin lebih dari 15 pulau yang ada. Kita masih menunggu kabar selanjutnya, Zakia. Kembali kepada Anda di Jakarta. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Desi Fitriani atas informasi Anda. 7 anggota DPRD DKI telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi di KPK atas kasus dugaan suap Raperda Reklamasi Teluk Jakarta. Dan berikut adalah daftar ke-7 anggota DPRD yang telah diperiksa KPK. Menanggapi hal ini, Ketua Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi menyatakan belum ada sikap yang diambil oleh Badan Kehormatan terhadap 7 anggota DPRD. Pihaknya menunggu hasil dari proses hukum jika ada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan hukum. Kalau jadikan saksi itu kan bukan orang yang salah, ya kan? Jadi BK itu kalau ada laporan. Jadi BK tidak cari-cari kesalahan, tidak memburu orang untuk dibuktikan begini dan begitu, enggak. Tetapi BK itu berdasarkan laporan. Kalau ada laporan. Berdasarkan data perizinan lingkungan, material pasir untuk pembangunan proyek reklamasi di Teluk Jakarta berasal dari Kabupaten Serang, Banten. Namun dari hasil sidak Komisi 4 DPR hari ini menemukan sejumlah masalah terkait penambangan pasir yang dilakukan.
Inilah lokasi Desa Lontar yang ada di Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Desa ini merupakan salah satu desa yang menyuplai kebutuhan pasir bagi proyek reklamasi pulau. 10 sandera awak kapal Brahma 12 sudah dipindahkan dari kawasan Gunung Patikul. Besar kemungkinan saat ini sandera berada di kawasan Caluang Kalianggalang, Sulu. Dan untuk pembebasan saat ini masih menunggu uang tebusan. Sementara 4 sandera warga negara Indonesia kapal Henry diperkirakan masih berada di Tawi-Tawi. Desi Fitriani akan melaporkan perkembangan terkini langsung dari Filipina Selatan. Desi, apakah sudah ada kejelasan tentang pembebasan 14 sandera warga negara Indonesia ini? Ya memang Zakia, sampai saat ini kita masih menunggu karena memang seperti yang diminta oleh kelompok Abu Sayyaf Al-Hasbi Misaya, mereka tetap menginginkan uang tebusan sebesar 50 juta peso atau sekitar 15 miliar rupiah. Tetapi memang negosiasi untuk itu masih dilakukan oleh perusahaan dan pemerintah Indonesia dengan pemerintah Filipina dan juga kelompok Abu Sayyaf. Tetapi dari informasi yang kami terima, kelompok Abu Sayyaf hanya mau melakukan koordinasi untuk pembebasan pemberian uang tebusan hanya kepada perusahaan. Dan sampai sejauh ini kami juga mendapatkan informasi bahwa kelompok Abu Sayyaf sudah beberapa kali menghubungi perusahaan juga dengan perusahaan dan mereka juga sudah mendengar keberadaan daripada sandera. Bahkan kami juga mendapatkan informasi bahwa perusahaan sempat berbicara dengan salah seorang sandera yang di saat ini masih berada di kawasan Sulu. Tetapi memang keberadaan 10 warga negara Indonesia awak kapal Brahma 12 diperkirakan masih berpindah-pindah tempat dan tidak lagi berada di camp Patikul atau camp besar dari kelompok Abu Sayyaf, tetapi sudah berpindah ke arah Kalunggalang Caluang kembali, dan juga mungkin ada sebagian yang masih berada di perbatasan dengan Luk. Dan memang kondisi daripada kawasan Sulu itu sendiri dari Patikul daerah pegunungan menuju ke Kalunggalang yang juga ada pegunungan dan juga pantai itu sekitar 2-3 jam dengan mengendarai kendaraan mobil. Tetapi kalau untuk memindahkan sandera, mereka sebagian besar melakukan jalan kaki ataupun jalan darat dan jalan laut. Kita belum bisa mendapatkan informasi kapan para sandera akan dibebaskan, tetapi yang pasti seperti yang sebelumnya, pembebasan warga negara Jerman dan juga warga negara Italia, bahwa mereka dibebaskan setelah uang tebusan dibayarkan, dan pada saat pembebasan mereka tidak diberikan secara langsung, tetapi mereka dilepas begitu saja di kawasan Jolo atau Sulu. Dan selama 2 hari kami berada di Sulu, kami mencari informasi tentang keberadaan 10 warga negara Indonesia. Memang masih sulit untuk mendapatkan secara pasti, dan kami juga mendapatkan informasi di Pantai Utara Jakarta. Siang tadi Komisi 7 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pemerintah Provinsi Banten, dan juga dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Rapat yang membahas terkait dengan pro kontra adanya reklamasi Pantai Utara Jakarta. Ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 7 Gus Irawan Pasaribu. Wakil Ketua Komisi 7 Gus Irawan Pasaribu mengatakan bahwa Komisi 7 akan menyurati pimpinan DPR untuk menggelar rapat bersama antara Komisi 7 dengan Komisi 3 dan Komisi 4 untuk membahas khusus terkait reklamasi Pantai Utara Jakarta. Komisi 7 juga berencana akan membuat pansus untuk membahas lebih dalam terkait persoalan reklamasi tersebut. Rapat gabungan yang mendorong untuk sebetulnya ada penegakan hukum lah. Nggak ada yang kebal hukum di Republik ini. Ya belum tahu nanti akhirnya apakah ke pansus. Ya, pemirsa, terkait dengan proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta ini tentunya kita sering mendengar, tetapi apakah Anda tahu apa sebenarnya dari proyek ini dan juga apa sebenarnya tujuan dari proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta? Dalam Metro hari ini kami akan membahas dan juga untuk memberikan gambaran utuh bagaimana sebenarnya tujuan dari pantai ataupun dari reklamasi proyek ini sendiri. Kalau kita lihat sebenarnya ini adalah proyek atau mega proyek Garuda Raksasa atau yang juga sering disebutkan dengan nama Proyek National Capital Integrated Coastal Development atau NCICD. Dan proyek ini sendiri awalnya diinisiasi oleh pemerintah DKI Jakarta, maksudnya pemerintah pusat yang juga merangkul pemerintah DKI Jakarta, pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan juga kalau kita lihat di sini ini adalah gambarannya bahwa luas proyek secara keseluruhan ada 5.100 hektar dan tujuan awalnya adalah sebenarnya untuk membangun dari tanggul laut di sini tanggul laut
raksasa atau yang disebut juga dengan Giant Seawall. Nah, ini sendiri bertujuan memang untuk mengantisipasi Jakarta dari ancaman banjir dan juga ancaman tenggelamnya Jakarta yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2050 nanti. Ada 9 pengembang yang dirangkul oleh pemerintah sendiri dan 4 pengembang besar. Kalau kita lihat di sini ada PT Kapuk Naga Indah atau grup dari Agung Sedayu yang memiliki ada 5 pulau A, B, C, D, dan E. Kemudian juga salah satu yang besar adalah PT Jakarta Propertindo. Ini merupakan salah satu BUMD dari DKI Jakarta. Dan kemudian ada PT Pelindo yang membangun dari Pulau N. Dan Pulau N ini adalah salah satu pulau yang pengerjaannya saat ini sudah berjalan dan juga sudah hampir selesai. Selain itu juga Pemprov DKI Jakarta juga turut membangun di sini ada Pulau O, P, dan juga Q. Nah, memang dari rencana keseluruhan ini sendiri sudah dibuat atau groundbreaking sendiri sudah dimulai pada tanggal 9 Oktober pada tahun 2014 lalu. Dan juga kita lihat selain dari Giant Seawall ada 17 pulau di sini dan juga dalam rencana kedepannya ini akan dibangun kawasan terpadu. Dan kawasan terpadu ini sendiri nantinya akan melingkupi ada perumahan dan juga apartemen, kemudian juga ada pusat perkantoran. Kita akan lihat untuk ke grafis berikutnya. Ya, ini adalah proyek atau kawasan terpadu. Jadi awalnya dari Giant Seawall ini sendiri, kemudian pemerintah ingin membuat kawasan terpadu yang nantinya dirancang sebagai perumahan atau apartemen sebanyak 57%, kemudian juga untuk pusat perkantoran ini ada 31%, bisnis retail 7%, dan untuk industri adalah 6%. Selain dari rancangan ini, nantinya juga ini akan didukung oleh infrastruktur yang ada, yaitu di mana nanti akan ada pelabuhan, kemudian juga rencana dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan membangun Bandara Ali Sadikin, dan juga nanti akan ada jalan layang serta juga jalan tol. Nah, memang secara keseluruhan inilah yang ingin dibangun oleh pemerintah. Karena tujuannya adalah bahwa Jakarta ini sendiri dikatakan bahwa terancam permukaan tanahnya setiap tahun menurun dan juga permukaan air selalu naik setiap tahunnya. Maka awalnya yang tadi saya katakan bahwa adalah Giant Seawall di sini, kita akan lihat ke gambar berikutnya atau ke grafis berikutnya. Giant Seawall ini sendiri awalnya adalah proyek yang ingin dibangun oleh pemerintah, dan Giant Seawall ini sendiri merupakan diadaptasi atau sistem yang diadaptasi dari Belanda, karena Belanda